Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Nabi Adam dan Hawa di bumi. Kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi sangat berbeda dengan kehidupan mereka di surga. Di surga mereka memperoleh makanan dan minuman dengan mudah. Namun ketika berada di bumi, mereka harus menggunakan tenaga dan otak mereka untuk memperoleh makanan dan minuman. Dan tidak semua buah dapat dimakan dan tidak semua jenis air dapat diminum. Mereka tinggal di dalam gua. Di sana mereka berlindung dari cuaca buruk dan binatang buas. Ketika mereka lapar dan haus, harus keluar dari dalam gua dengan sikap waspada, karena dengan banyak binatang buas untuk mencekam keselamatan mereka. Keterbatasan tersebut telah menggerakkan akan pikiran mereka untuk menanam pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan di sekitar tempat tinggal mereka gua. Nabi Adam dan Hawa juga mereka memelihara binatang jinak yang mereka tangkap di hutan serta belajar mengatasi segala kesulitan yang mereka alami. Demikianlah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Karena mereka telah diperdaya oleh kekuatan setan, Nabi Adam dan Hawa harus meninggalkan segala kenikmatan di dalam surga. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Keturunan pertama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi sebagai suami, istri, dan saling menyayangi. Dan mereka bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga bekerja keras untuk memperoleh makanan. Pada siang hari, mereka keluar dari dalam gua untuk pergi bercocok tanam dan beternak hewan. Dan pada waktu petang hari, kembali pulang ke dalam gua untuk beristirahat. Akhirnya Hawa mengandung. Setelah beberapa bulan mengandung, Hawa melahirkan anak yang kembar, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kedua anak tersebut diberi nama, untuk laki-laki bernama Kabil dan untuk perempuan bernama Iklima. Sehingga Nabi Adam bekerja sendiri tanpa bersama istrinya selama melahirkan. Setelah bekerja pada petang hari, Nabi Adam kembali ke gua dengan membawa makanan. Setahun kemudian Hawa hamil lagi. Setelah beberapa lama kemudian, Hawa melahirkan lagi yang kedua kalinya dengan kembar, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing diberi nama untuk anak. Keduanya laki-laki diberi nama Habil dan untuk anak perempuan diberi nama Labuda. Demikian seterusnya. Setiap kelahiran anak Nabi Adam selalu kembar, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari tahun ke tahun, jumlah keluarga Nabi Adam semakin bertambah. Sehingga untuk itu, Nabi Adam harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarganya yang sudah cukup banyak, sehingga bertambah bebannya. Jadi itulah awal mula manusia berkembang. Dan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Surat Al-A'raf ayat ke-189, di mana Dia Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya juga Dia yang menciptakan istrinya agar Dia merasa senang kepadanya. Dan saitelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur. Anak-anak Nabi Adam. Pada mulanya, Nabi Adam dan Hawa tinggal berdua di bumi. Lama-kelamaan mereka memiliki anak yang banyak. Setelah anak-anak mereka dewasa, mereka diberi tugas masing-masing. Untuk anak laki-laki,
bertugas untuk membantu Nabi Adam bekerja di kebun dan sebagian beternak ayam. Sedang untuk anak perempuan diberi tugas untuk membantu Hawa untuk menyiapkan makanan dan menjaga adik-adik mereka. Kedua anak laki-laki Adam, yaitu Kabil anak pertama, bentuk tubuhnya kecil yang memiliki sifat tabiat perilaku yang kasar, sedang Habil anak kedua bentuk tubuhnya besar yang memiliki sifat tabiat perilaku yang baik serta berperasaan halus. Dari keluarga Nabi Adam, salah seorang anaknya ada yang diangkat sebagai nabi, yaitu Shits. Kemudian Shits memiliki anak bernama Anausi, dan Anausi mempunyai anak yang bernama Cainan, sehingga keturunan Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh. Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa sehingga manusia berkembang hingga seperti saat ini. Sesuai surat An-Nisa ayat 1, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah yang memperkembangbiakan turunan anak, laki-laki dan anak perempuan, sehingga dianjurkan untuk selalu pelihara hubungan silaturahim sesamamu, karena Allah selalu menjaga dan mengawasi hubungan kamu." Pembagian tugas anak-anak Nabi Adam. Setelah beberapa lama di bumi, Nabi Adam dan Hawa telah menyesuaikan diri dengan keadaan alam di bumi. Anak-anak mereka tumbuh dewasa. Oleh karena itu, anak Kenania juga membantu Nabi Adam dalam hal mencari nafkah kehidupan. Kedua anak laki-lakinya, yaitu putra Kabil dan putra Habil, mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Memiliki tabiat yang kasar, maka ditugaskan untuk membabat hutan dan bercocok tanam. Sedangkan putranya Habil yang berperasasan, halus dan penuh kasih sayang diberi tugas untuk memelihara hewan ternak. Dengan tugas seperti itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang terhadap hewan ternaknya. Setiap hari, Nabi Adam dan kedua putranya, yaitu Kabil dan Habil, keluar dari dalam gua untuk mencari rezeki. Nabi Adam berburu binatang, Kabil bercocok tanam, sedangkan Habil memelihara hewan ternak. Ketika hari sudah petang, mereka pulang membawa hewan buruan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran serta susu untuk kebutuhan keluarga mereka. Setelah itu, mereka makan bersama, dan saat itu juga Nabi Adam senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70, "Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri rezeki yang baik-baik, dan kami selalu lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Jodoh anak-anak Nabi Adam. Pada suatu masa, anak-anak Nabi Adam telah menginjak dewasa. Anak-anak Nabi Adam telah memiliki keinginan untuk berkasih sayang, sehingga Allah menetapkan syariat tentang jodoh anak-anak Nabi Adam, di mana anak pertama Nabi Adam, yaitu Kabil, menikah dengan anak keempat yang bernama, sedang anak ketiga yang bernama Habil menikah dengan anak kedua yang bernama Iklima. Kejadian tersebut, Nabi Adam dan Hawa serta anak-anaknya menerima ketetapan Allah. Namun putra Kabil tidak demikian. Iblis pun memanfaatkan hal itu dengan menghasut. "Kabil, di mana bapakmu telah berbuat tidak adil terhadap dirimu, karena Habil dinikahkan dengan adikmu yang bernama Iklima yang cantik." Sehingga Kabil menolak ketetapan dari Allah yang keinginannya menikah dengan Iklima yang cantik. Dari hasutan iblis, maka Nabi Adam dan Hawa kebingungan dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam untuk diselesaikan dengan cara menggunakan kurban. Kedua putra Nabi Adam, yaitu Kabil dan Habil, harus mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan bila mana salah satu kurban diterima oleh Allah itu, dialah yang akan memperistrikan. Putra Habil mempersembahkan seekor kambing yang gemuk dan yang terbaik, sedangkan Kabil mempersembahkan buah-buahan yang buruk dan
busuk dan juga memiliki hati yang busuk, sehingga tidak mampu mensyukuri nikmat dari Allah. Pada hari yang ditentukan Nabi Adam, Kabil dan Habil pergi ke gunung untuk membawa kurban masing-masing. Pada esok hari, Nabi Adam, putra Kabil dan Habil pergi ke gunung lagi untuk melihat kurban mereka, dan setelah sampai di gunung untuk kurban, Habil sudah tidak ada. Sedangkan untuk kurban, Kabil masih ada, yang berarti kurban Habil yang diterima oleh Allah. Maka demikian yang akan menikahi Iklimah adalah putra Habil. Sehingga Habil sangat senang dan bersyukur kepada Allah karena diterima kurbannya. Sementara itu putra Kabil sangat marah karena tidak diterima kurbannya akibat dia mempersembahkan kurban barang yang busuk dan hatinya pun busuk. Putra Kabil sangat marah kepada saudaranya Habil, sekalipun Habil tidak bersalah, sehingga demikian memudahkan iblis menghasut Kabil. Pada akhirnya Kabil melakukan sesuatu yang buruk terhadap Habil atas hasil hasutan iblis. Salah satu ayat yang menceritakan Kabil dan Habil yaitu surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, Kabil dan Habil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka di antara kurban mereka diterima salah seorang kurbannya, yaitu kurban putra Habil. Sedangkan kurban putra Kabil tidak diterima, sehingga putra Kabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil pun berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang baik." Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.